Sudahkah Anda membayangkan kue yang bisa membuat Anda tersenyum setiap gigitannya? Yap, lapis legit Bangka adalah jawabannya. Dengan tekstur lembut yang meleleh di mulut, manis yang pas dan aroma mentega yang khas, setiap gigitan lapis legit Bangka seperti sebuah perayaan rasa. Dan membuat mulut ingin terus menyantap. Waduh. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kue lapis legit, berlapis-lapis dan wah legit. Apakah hari ini kita hanya akan belajar bikin satu lapis legit aja? Tentu tidak dong, kita akan bikin puluhan loyang kue lapis legit. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Wangi banget. Wangi-wangi. Sesuai dengan namanya, kue lapis adalah kue basah yang dibuat dengan bentuk bersusun, berlapis-lapis satu dengan yang lain. Salah satu pemilik bisnis yang telah merasakan manis legitnya bisnis kue lapis adalah seorang produsen rumahan di kota Tangerang, Banten. Selama 7 tahun terakhir, setiap hari belasan lapis legit ludes diborong oleh pembeli yang datang. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Bahkan menjelang hari raya seperti Natal, Imlek dan Lebaran dan Tahun Baru, pesanan membludak dengan ratusan loyang kue lapis legit. Dan perjalanan panjang untuk bikin lapis legit yang enak dimulai dari sini. Telur. Ratusan sampai ribuan butir telur segar digunakan setiap hari untuk membuat kue lapis legit. Tapi tempat ini hanya menggunakan kuning telur saja. Protein dan lemak pada kuning telur akan membentuk struktur kue kokoh, namun memiliki tekstur yang tetap lembut. Selain itu, kuning telur juga memberikan warna kuning alami yang cantik serta rasa yang kaya dan gurih. Singkatnya, tanpa kuning telur, lapis legit tidak akan sempurna. Setelah itu, kuning telur akan diaduk bersama gula bubuk. Ingat, jangan sampai putih telur ikut tercampur ya. Kalau sampai tercampur misalkan? Dia akan hasilnya lebih encer. Buat kita susah. Kalau untuk campuran lapis legit, putih telur itu harus dikocok sendiri dan dia harus kaku. Gitu. Kalau dia menyampur, adonan jadi encer. Proses ini biasa disebut dengan creaming. Ketika diaduk dengan kecepatan tinggi, lemak dari kuning telur akan terpecah menjadi partikel kecil dan udara terperangkap di dalamnya. Hasilnya, adonan mengembang, ringan, dan memiliki tekstur yang lembut. Gula halus. Pakai gula halus itu kue lebih lembut. Gula halus ini? Iya, dia kue lebih lembut, lebih tercampurnya lebih lembut gitu. Ketimbang kalau pakai yang gula pasir biasa. Yang gula pasir biasa dia agak lama teksturnya. Ini butter, ini margarin. Proses selanjutnya adalah membuat adonan kedua. Timbang 1,6 kg margarin dan 800 gram mentega atau butter. Mentega memiliki peran penting dalam pembuatan lapis legit. Lemak yang terkandung dalam mentega akan memberikan kelembutan pada setiap lapisan kue. Saat dipanaskan, mentega meleleh dan menciptakan lapisan-lapisan lembut yang tidak mudah patah. Berarti sepertiganya itu butter? Ya. Banyak banget. Ya kan? Mentega juga memberikan rasa gurih yang seimbang dengan manisnya gula, membuat lapis legit semakin lezat. Setelah itu kita lanjut mixing adonan kedua. Pemisahan proses pencampuran sangat penting dalam pembuatan lapis legit. Kalau dicampur langsung itu dia adonannya suka mencair, cepat mencair, ya kan? Kalau saya pakai dipisah, biangnya sendiri dalam artian margarin, butter itu dipisah, telur dipisah sendiri, pengocokannya ya, untuk pengocokan. Nanti baru dicampur, gitu. Jangan lupa tambahkan juga sedikit terigu dan susu bubuk. Di tempat ini, satu loyang lapis legit memiliki 20 lapisan sehingga butuh adonan yang tidak mudah mencair. Tahap kedua adalah menggabungkan kedua adonan. Campurkan adonan kuning telur dan gula halus dengan adonan mentega hingga merata. Lanjut kita masuk ke dalam proses memanggang. Kok harus dipanasin dulu? Karena kalau nggak panas, biasanya dia kuenya nempel di kertas itu, Kak. Kan kita kan ada polesannya di dalam loyangnya ini kan ada kertasnya. Nah, jadi kalau ini nggak panas, nantinya kuenya kalau dibalik nempel. Khusus untuk lapisan pertama, adonan harus agak sedikit mencair ya. Jadi setelah agak dituang, panaskan terlebih dahulu. Baru ratakan dengan sendok seperti ini. Di tempat ini, proses yang satu ini biasa disebut dengan mengoles. Pakai sendok juga? Nah udah, ini kan udah begini nih. Masukin lagi biar nanti dia diolesinnya lebih enak. Jadi nggak padat nih.
Aroma butter yang begitu harum dan menggugah selera memenuhi seluruh ruangan saat proses pemanggangan. Wanginya Mbak. Ya ampun Mbak, wanginya Mbak. Ini kebayang kalau lagi bikin roti tawar, terus dikasih butter atau margarin misalkan. Nah itu aromanya tuh, wangi banget. Selain varian original, ada juga varian lain yang dibuat di tempat ini, seperti kacang almond, keju, hingga prune atau buah plum yang sudah dikeringkan. Kalau ini kan kita ada toppingnya nih, jadi tiap per 4 layer itu kita selalu isi topping. Setiap lapisan biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 menit untuk matang. Ketika permukaan lapisan sudah berubah warna menjadi kecoklatan, saatnya mengoleskan adonan baru secara merata dan panggang kembali. Proses ini terus diulang hingga mencapai 20 lapisan yang cantik. Kalau kita 3 jam untuk 12 loyang. 3 jam ya? Satu oven ini 12 loyang kan? Itu 3 jam. Rata-rata 3 jam. Rata-rata 3 jam. Kalau untuk ngelapisin gini itu sampai matang bisa berapa lama? Satu lapisan itu sekitar 5 menit ya. Dia matangnya ya, 5 sampai 7 menit. Agar lapisan lapis legit terlihat lebih tegas dan terpisah, Udah matang permukaan lagi. lapisan yang sudah matang perlu ditekan-tekan. Aduh. Proses ini akan membuat lapisan bawah menjadi lebih padat dan tidak tercampur dengan lapisan atas. Namun, setiap lapisan tetap menyatu dengan sempurna, sehingga menghasilkan lapis legit dengan tampilan yang cantik dan menarik. Kalau fungsi nekan-nekan ini biar Jadi kalau ditekan itu biar garisan lapisannya itu rata. Jadi lebih detail gitu loh Kak, garisan lapisannya. oh pas di kue lapis legitnya kalau dipotong itu ada garisnya. Iya. Dipanggang pada suhu 250 derajat Celcius, proses pembuatan lapis legit dalam jumlah banyak menjadi tantangan tersendiri. Kami harus sangat teliti saat mengecek setiap lapisan. Adonan mana yang sudah matang sempurna dan siap dilapisi kembali, serta adonan yang masih membutuhkan waktu lebih lama. Satu lapisan Untuk ini mencegah bagian adonan yang sudah matang terlalu kering, bahkan gosong, penggunaan aluminium foil dapat menjadi solusi. Kayak gini nih. Ini dia udah coklat. Nah, ini kan dia belum. Jadi yang coklat itu kita tutup biar jadi matangnya rata. Setelah melalui proses pemanggangan selama 3 jam, lapis legit pun siap untuk tahap akhir. Olesan mentega pada lapisan terluar tidak hanya memberikan aroma harum yang menggugah selera, tapi juga menjaga kelembapan kue sehingga tekstur tetap lembut dan tidak mudah kering. kalau yang polos begini dia, kalau dia sampai ada cowak itu tuh dia akan kelihatan banget. Proses terakhir adalah pengemasan. Mengingat lapis legit memiliki tekstur yang lembut dan berlapis, maka pengemasan untuk pengiriman keluar Jabodetabek memerlukan penanganan khusus agar kue tidak rusak selama perjalanan. Dia kuat 2 minggu kalau vakum begini. Ya, nih. Kalau yang nggak divakum, Kalau nggak vakum suhu ruang itu 6 hari. 6 hari aja. Ya. Tapi kalau di kulkas ketahanannya bisa bulanan ya. Hitungan bisa 6 bulan juga itu kalau asal penyimpanannya bagus. Dan ternyata lapis legit tidak hanya tersohor di tanah air saja loh pemirsa. Yang paling jauh kemana ngirimnya? Kita pernah ngirim ke Amerika. Amerika? Ya, kita punya reseller di Amerika. Masih rutin? Masih. Sudah jauh sekali perjalanan kue-kue ini ya. Harga lapis legit bervariasi tergantung varian. Untuk original, harga dibanderol Rp295.000. Varian lain dengan tambahan isian dibanderol lebih tinggi Rp370.000 untuk setiap loyang. Itu dimakan itu cocok sama lidah orang Bangka dan dia tuh buttery banget. Rasa butternya berasa banget. Lembut dan minyaknya juga pas, rasanya juga manisnya juga nggak terlalu berlebihan, semuanya pas di lidah juga pas digigit juga nyes rasanya enak sekali. Harganya lumayan murah, terjangkau, makanya langganan. Di balik manisnya bisnis lapis legit tersimpan resiko kegagalan yang cukup tinggi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tahap-tahap produksi yang terlewat sehingga membuat lapis legit tidak mengembang sempurna atau bahkan gosong. Separah apa pernah gagal waktu itu? Kuenya lembek semua. Terus salah masukin tepung. Ternyata vanili kita masuk. Itu 4 loyang, Bu. Kebuang semua. Dan tentu saja tidak afdol kalau saya tidak ikut mencicipi lapis legit yang sudah dibuat dengan penuh perjuangan ini. Tipikal yang lembut. Ini kalau untuk variasi isi terserah bebas selera, tapi yang saya suka adalah base-nya. Dia tuh oily,
tapi bukan yang sampai mengganggu dan bikin kayak, aduh terlalu banyak nih, too much. Nggak, dia pas. Dan buat saya, manisnya itu nggak yang over. Biasanya kan kalau makan tuh kayak, aduh manis banget, berminyak banget. Ini pas banget semuanya. Dan yang pasti dia tidak nyereti. Tuh, lembut. Manis, lapis legit, dan pahit kopi adalah perpaduan klasik yang tidak pernah gagal memanjakan lidah. Yang terkecuali untuk saya. Kalau buat yang pengen berpadu antara manis dan pahit, bisa memadukan si lapis legitnya dengan kopi hitam tanpa gula. Jadi manisnya sudah dapat dari si kue lapis. Sedikit manis, pahitnya dari kopi. Ini baru mantap. Di saya, setiap gigitan lapis legit merupakan kemenangan kecil. Sebab hari ini tidak ada satupun loyang yang gagal. Mantap banget, manisnya pas, lembutnya pas. Dan apa ada yang tertarik untuk menjadi seorang pengusaha kue lapis legit? Ingat, kuncinya satu, sabarnya banyak karena satu loyang kue lapis legit ini rata-rata isinya 20. Masak selesai matang, atasnya, sampai berlapis-lapis. Rian Fernando, di Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten. Pakai yang buah lagi kayaknya enak nih.